Salam jumpa kakak-kakak dimanapun berada. Jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada saat ini kita mau mempersiapkan bahan ajar dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22 dengan tema Rut dan Naomi. Bersama dengan kita sudah hadir ada dua narasumber, yaitu Kak Pendeta Hendra dan juga Kak Agus Gunawan. Kak Pendeta Hendra nanti akan menolong kita untuk bisa menemukan pesan Alkitab yang ada dalam Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Lalu Kak Agus Gunawan baik di kelas Batita Balita kecil dan besar akan menolong kita menemukan ide-ide cerita yang menarik sehingga tema ini boleh kita sampaikan kepada anak-anak dengan tepat. Dan sebelum kita memulai program persiapan guru sekolah minggu episode kali ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami semua anak-anak-Mu sudah siap untuk mempersiapkan materi, untuk mempersiapkan bahan ajar kami yang akan kami sampaikan kepada adik-adik yang kami sayangi. Tuhan berkati anak-Mu Pendeta Hendra dan juga Kak Agus Gunawan dan kami semua. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari silakan Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi. Salam semua kakak-kakak dimanapun kakak-kakak berada. Kita akan bahas bagian firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada adik-adik. Dan kali ini kita akan bersama-sama membahas dari Rut pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 12. Kisah tentang Rut dan Naomi. Yuk kita buka Alkitabnya ya. Saya akan membacakan buat kita semua. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu telah tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumilah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu,
sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pulalah mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu, minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut bersikeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebut aku Naomi. Sebutlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Inilah pembacaan firman Tuhan yang kita akan bersama-sama bahas, kakak-kakak. Kakak-kakak, kisah kita diawali dengan situasi kelaparan, dan situasi kelaparan ini panjang banget. Dan rasanya berulang ya, ada situasi-situasi kelaparan yang panjang yang sering terjadi di daerah itu. Kita mengingat kisah Yusuf yang mengelola 7 tahun berkelimpahan dan 7 tahun kelaparan yang dialami oleh Mesir dan daerah-daerah sekitarnya, termasuk juga keluarganya Yusuf, Yakub, dan anak-anaknya yang juga harus mencari makan sampai dengan ke Mesir. Jadi situasi seperti ini sering sekali dan membuat migrasi beberapa penduduk untuk ke tempat yang lain, seperti yang dialami juga oleh Elimelek dan juga keluarganya ini, di mana Naomi ada di sana dan akhirnya keluarga atau anak dari Naomi ini menikah dengan Rut. Ya, jadi ini cukup panjang situasi ini dan sering terjadi. Ya, dalam kisah kita disebutkan pas masa sulitnya itu cukup panjang, itu 10 tahun lamanya ya, cukup sesuatu yang panjang, bahkan mungkin lebih ya, setelah Elimelek pergi, kemudian akhirnya Mahlon dan Kilion dewasa, kemudian mengambil perempuan di daerah Moab itu, artinya itu cukup panjang sekali, saudara. Jadi situasi yang khusus, situasi yang sulit ini terjadi berkepanjangan. Dan ternyata bukan hanya situasi kelaparan itu, dalam kisah kita disebutkan juga situasi semakin parah ya. Kenapa? Karena suami dari Naomi, Elimelek, meninggal, dan bukan hanya suaminya, tetapi juga anaknya. Disebutkan dalam ayat yang kelima jelas bahwa Naomi kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saudara, sebagai orang asing, ketika nggak ada lagi keluarga, maka itu sesuatu yang mengerikan. Karena kebergantungan dengan keluarga, kekuatan dan perlindungan keluarga itu penting banget dalam situasi pada saat itu. Dan Naomi udah nggak memiliki itu karena dia pendatang di daerah itu, dan sebagai orang Yahudi dia pasti beriman kepada Tuhan, dan dia sangat-sangat memerlukan sebuah persekutuan keluarga agar tradisi kehidupan beriman kepada Tuhan itu terus terjaga. Dan ia sudah kehilangan orang-orang yang sangat dekat dengan tradisi peribadatan dengan Tuhan. Suaminya nggak ada, kedua anak laki-laki juga sudah tidak ada.
Maka situasi ini berat dan ini menandakan situasi yang gak mudah buat Naomi. Dan ada banyak sekali kita ngalamin juga situasi di rantau dan kita akhirnya mengalami situasi yang berat ya. Pasti nggak enak sekali. Beberapa dari kakak-kakak juga mungkin mengalami situasi itu ya. Nah, situasi ini lalu membuat Naomi mau pulang. Kenapa? Sekali lagi, tadi sudah saya jelaskan bahwa ada situasi yang nggak nyaman tentunya kalau dia menetap di Moab dan sudah ada kabar yang baik. Jadi kerinduan pulang itu disampaikan di ayat yang ke-6 bahwa orang-orang di tempat asal dari Naomi ini sudah dalam bacaan firman Tuhan itu sudah diperhatikan oleh Tuhan. Mungkin kelaparannya sudah mulai berkurang dan sudah ada tanaman yang bisa tumbuh dan akhirnya mereka bebas dari kelaparan itu. Jadi ada kerinduan pulang itu. Menurut saya bukan hanya sekedar karena di sana sudah tidak kelaparan lagi, tapi memang di Moab Naomi sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Pulang menjadi sebuah pilihan yang paling tepat. Seseorang yang kalah, seseorang yang ada di rantau dan dia bukan siapa-siapa lagi, pasti punya kerinduan pulang, termasuk Naomi. Dan Naomi pulang bukan hanya sekedar menyelamatkan dirinya, tapi juga pasti ia meyakini bahwa ada perlindungan Tuhan yang lebih baik kalau dia ada di kampung halaman. Jadi ini yang membuat Naomi pulang, saudara-saudara. Tapi pulang itu bagi Naomi baik, tapi bagi Orpa dan Ruth bagaimana ya? Nah, situasi inilah yang dihadirkan oleh Naomi ketika mereka dalam perjalanan ya. Kalau dalam bacaan kita sejak ayatnya yang ke-7 sudah disebutkan bahwa mereka dalam sebuah perjalanan dan Naomi di tengah jalan itu bertanya kepada kedua menantunya ini, Orpa dan juga kepada Ruth ya. Pertanyaan dari Naomi itu permintaan atau saran dari Naomi untuk mereka pulang dan kembali ke rumah masing-masing dan bersama dengan Allahnya akan ada situasi yang lebih baik. Kenapa? Naomi sadar ya sudah tua dan tidak ada anak laki-laki lagi, bahkan terlalu lama kalau nunggu mereka dewasa. Kenapa? Karena nanti Ruth dan Naomi kalau ada di tanah Kanaan atau di tanah Yehuda itu, saudara, itu akan menjadi orang asing dan kalau mereka nggak punya keluarga atau pasangan lagi, maka mereka akan menjadi orang yang sama nasibnya dengan Naomi yang ada di tanah Moab. Apalagi Ruth dan Orpa adalah para janda dan itu sesuatu yang sangat-sangat tidak mudah. Maka saran dari Naomi adalah saran yang sangat baik. Jadi pilihan yang diambil Orpa bukan pilihan yang sesuatu yang melawan, justru Orpa memilih sesuatu yang disarankan oleh Naomi. Tapi ada yang luar biasa yang dilakukan oleh Ruth. Jadi melampaui dari kenyamanan, keselamatan dirinya. Justru pilihan Ruth ini mau mengambil sesuatu yang sangat beresiko, tapi dia mau ambil. Jadi kita jangan lalu menyodotkan Orpa. Orpa mengambil pilihan yang juga realistis dan benar pada saat itu, tapi Ruth mengambil melampaui dari pilihan-pilihan yang umum pada saat itu. Apa pilihannya, saudara? Disebutkan dalam jawaban dari Ruth sendiri, dikatakan di sana, janganlah mendesak aku, karena ternyata Naomi ini mendesak sekali, karena Naomi begitu sayang kepada para menantunya juga sayang kepada Naomi. Jadi Naomi mau supaya menantunya ini hidup baik ya di rumahnya, dan itu kan untuk hidup lebih bahagia lebih mudah daripada kamu ikut ke tanah kelahiranku di Yehuda. Dan Ruth mengambil pilihan yang sangat-sangat melampaui dari sesuatu yang umum pada saat itu. Jangan desak aku, meninggalkan engkau. Bahkan dia menyebutkan ya, kemana engkau pergi, aku pun juga pergi. Kemana engkau bermalam, di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bahkan disebutkan dalam ayat yang selanjutnya bahwa bahkan kalau kamu dikuburkan di sana, ya aku juga di sana gitu. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat besar yang diambil oleh Ruth ya kepada Naomi. Dan kalau kita melihat dalam bacaan firman Tuhan yang kita perhatikan di ayat yang ke-14, di akhir ayat 14 disebutkan
Ruth tetap berpaut padanya. Berpaut itu merujuk pada sebuah kasih, eh, persahabatan yang tulus, tapi juga saya menggambarkan relasi menantu dan eh, mertua dan menantu ini itu sangat lekat, berpaut sekali. Itu persahabatan saling mendukung sebagai mama dan anak, tapi juga rekannya, itu luar biasa dialami oleh Ruth dan Naomi. Naomi kehilangan Elimelek, Ruth juga orang yang kehilangan, jadi saling topanglah mereka. Mereka tahu bagaimana rasanya kehilangan suami dan saling topanglah mereka. Itu yang luar biasa. Jadi Ruth mengambil sebuah pilihan untuk mendampingi orang tua ini ya, yaitu Naomi. Nah, kakak-kakak, kita akan menyampaikan bahan ini kepada adik-adik. Dan saya pikir kisah ini kisah yang juga akan ada beberapa episode nih ya. Di dalam bahan ajar kita nanti ke depan, ada banyak hal yang kita akan sampaikan. Tapi dalam bagian ini kita mau mengajak adik-adik di kelas Batita Balita itu untuk mau memperhatikan ada papa dan mama ya. Ada orang tua di dekat mereka. Jadi mereka jangan hanya ngurusin dirinya, ya walaupun secara psikologis mereka masih dalam tahap itu. Tapi mereka sadar ada orang tua. Seperti Ruth, sadar bahwa ada Naomi. Jadi kita mau berikan ruang, apalagi kalau di rumahnya itu bukan hanya papa mama, tapi ada oma atau opanya ya. Mereka bisa diberikan kesadaran bahwa nah ini loh, kita mau benar-benar mengetahui bahwa Tuhan menggerakkan hati Ruth untuk tetap mendampingi Naomi. Jadi mereka mau tahu tentang kisah Naomi ini aja udah cukup nih kakak-kakak. Kalau nggak sampai dengan pesannya begitu, nggak usah gelisah. Cukup untuk anak Batita Balita tahu ada kisah Ruth dan Naomi, itu aja udah keberhasilan. Di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD, kita akan sama-sama mendorong anak-anak mencapai satu titik di mana mereka mampu menunjukkan kasihnya pada keluarganya, ya, kepada papa mama, oma opa, atau juga adik dan kakak, sebagaimana Ruth mengasihi Naomi keluarganya. Di kelas besar, kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD juga sama, kerinduannya mereka bisa mengungkap cintanya kepada keluarganya. Jadi gitu ya, bahan Ruth 1 ayat 1 sampai dengan 22. Buat kakak-kakak yang mau mendalaminya, nanti ada bahasan-bahasan di program Ngulik dan juga tentunya bahasan-bahasan yang lebih dalam dari perenungan kakak-kakak secara pribadi dengan firman Tuhan. Terima kasih, Pendeta Santi, saya kembalikan kepada Ya, Pendeta Santi. jadi walaupun memang kisah Ruth dan Naomi ini kan kisah orang dewasa ya, tapi ya itu kita mengambil perspektif kalau begitu ya untuk anak-anak agar mereka memperhatikan keluarga mereka, bahkan mengekspresikan ya kasih mereka kepada keluarga. Nanti kita mau dengar nih dari Kak Agus Gunawan yang akan menyampaikan ide cerita. Ya, bagaimana secara metode begitu ya, Kak Agus Gunawan akan menolong kita untuk bisa mendapatkan ide, menyampaikan tema dari bacaan Ruth pasal 1 ayat 1 sampai 2 untuk adik-adik kita kelas Batita dan Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak masih dalam program persiapan guru sekolah minggu dengan tema Ruth dan Naomi dari Ruth pasal 1
ayat 1 sampai 2. Bersama dengan kita sudah hadir Kak Agus Gunawan, calon pendeta dengan basis jemaat GKI Kebonjati. Mari silakan Kak Agus menyampaikan ide ceritanya. Shalom, salam sejahtera bagi kakak-kakak guru sekolah minggu dimanapun kakak-kakak berada. Kita berjumpa lagi dalam persiapan guru sekolah minggu kerjasama Bina Warga dengan YKB GKI TV. Dan bersama saya Agus Gunawan, kita akan sama-sama mempersiapkan yang pertama adalah kelas balita tentang kisahnya tentang Ruth dan Naomi. Saya akan perlihatkan slide-nya kakak-kakak. Jadi ini yang kelas batita, kita akan bicara soal Ruth dan Naomi, bacaannya dari Ruth 1 ayat 1 sampai 22. Dan tujuan dari kelas batita atau balita adalah anak mengetahui bahwa Allah menggerakkan hati Ruth untuk tetap mendampingi Naomi. Dalam hal ini orang yang lebih tua pemahamannya dalam kelas batita balita. Nah, seperti biasa kakak-kakak saya biasanya mempersiapkan dengan tabel, dengan model dari mulai pendahuluan sampai penerapannya seperti apa. Jadi saya akan jelaskan dulu yang bisa kita siapkan untuk kelas batita dan balita. Yang pertama, saya punya ide untuk kelas batita ini, kita bisa mulai dengan ketika GSM berperan sebagai kakek atau nenek, ya tergantung kakak-kakak ya mau pakai yang mana, kakek atau nenek yang kehilangan kacamata. Nah, kacamatanya ini ada di atas, ditaruh di sini kakak-kakak, di atas kepala. Tapi kita akan pura-pura kepada anak-anak yang ada di Zoom untuk membantu mencari tahu ya di mana dia lupa menaruh kacamatanya. Ya, tentu saja nanti kita akan dukung misalnya dengan virtual background. Kita cari virtual background-nya yang mendukung, misalnya kita berada di beberapa, kalau bisa ada beberapa, misalnya kita nyari ke dapur, ke ruang makan, ke ruang anak atau ke ruang tamu ya. Jadi ada beberapa virtual background dan kemudian kita bisa menggunakan juga snap kamera. Ya, snap kamera seperti biasa yang kita gunakan adalah pilihannya adalah Old Man. Kalau saya Old Man Charlie. Jadi klik saja di snap kamera lalu cari Old Man sehingga wajah kita jadi seperti ini. Jadi kita bisa mulai dengan selamat pagi atau selamat siang. Anak-anak, aduh, saya ini lupa taruh kacamata di mana. Kalian ada yang lihat nggak nih di ruang tamu sini? Di mana saya naruh kacamata ya? Ya tentu saja kakak-kakak nanti anak-anak akan rame di situ, sudah menunjuk ada di kepala. Nanti kita bisa pura-pura ngelihat ke atas, mana di kepala tidak ada gitu ya. Di mana sih? Cari deh ke dapur. Barangkali di dapur ada. Nah kita bisa ke dapur, kita cari mana yang ada ini panci. Kacamata saya di mana? Aduh, kok saya lupa naruh ya. Di ruang cucu saya ada nggak ya? Di ruang cucu saya? Waduh, nggak ada juga, yang ada boneka domba dan sebagainya. Aduh, anak-anak ini ada di mana? Nah, sampai anak-anak berkali-kali mengatakan itu kakek, itu opa di kepala. Oh iya, saya taruh di sini. Saya lupa ya. Aduh, terima kasih ya. Kalian anak-anak cucu-cucu yang hebat semuanya. Ini dari sekolah minggu mana sih? Kok mau menolong opa yang pelupa ini ya. Nah, kakak bisa menggunakan snap kamera untuk memulai dengan cerita di awal sebagai pendahuluan ya. Jadi ini awal kita pendahuluan bahwa GSM berperan sebagai kakek nenek kehilangan kacamata ada di kepala, minta tolong anak-anak sehingga anak-anak seru di situ ya untuk menunjukkan itu kak, itu opa, itu ada di atas kepalanya itu. Terus kita pura-pura masih itu kepala siapa gitu ya. Jadi supaya seru di situ anak-anak bisa berinteraksi dengan kita. Itu pembukaan, itu boom di awal. Setelah itu kita menjadi guru sekolah minggu biasa, lalu kita mengatakan pemahaman awal. Siapa di sini yang punya oma, opa? Bagaimana kondisi oma dan opa kalian? Oma dan opa sekarang tinggal dengan siapa? Kita tanya lagi, siapa yang oma opanya tinggal sendiri? Ya, kenapa oma dan opa? Kenapa ya tidak segesit papi dan mami kamu? Oh, ternyata oma dan opa itu umurnya sudah tua, ya. Sehingga dia memang tidak segesit waktu mereka masih muda. Dan papa, mama kamu pun demikian, lama-lama papa mama jadi tua. Kita pun suatu saat akan jadi tua. Dan saat itulah kita membutuhkan pertolongan dalam hal-hal tertentu.
Nah, kalau begitu, kira-kira kalau kalian punya opa dan opa, kira-kira pertolongan apa yang bisa diberikan? Coba ada yang tahu nggak? Nah, kita berinteraksi lagi dengan anak-anak di dalam pemahaman awal itu. Lalu kemudian kan masuk ke dalam permasalahan. Ya. Nah, anak-anak setelah memasuki usia tua, oma dan opa ada yang tidak lagi bekerja. Mereka seringkali tidak punya kegiatan. Apalagi ada oma-opa yang hidupnya sendiri. Karena anak-anaknya yang kemudian sudah menikah, punya kehidupan keluarga, papa mama kalian. Dan mereka kadang-kadang kalau udah tinggal sendiri, dulu rumahnya ramai, sekarang kesepian. Tahu nggak oma dan opa itu akan bersuka cita kalau ada anaknya, mama papa kalian, dan cucunya kalian semua datang berkunjung. Mereka tidak kesepian jika kita sering berkunjung atau menyapa melalui telepon atau video call. Nah, sekali lagi, bagaimana kita bisa menolong oma dan opa yang mungkin kesepian karena hidupnya sendiri? Nah, di Alkitab, nah kita masuk kakak-kakak sekalian ke dalam penelitian Alkitab. Adik-adik, dalam Alkitab ada cerita tentang seorang boleh dikatakan lanjut usia, sudah tua, opa, ya, yang oma yang namanya Naomi, dan menantunya yang bernama Ruth dan Orpa. Nah, adik-adik, Naomi ini adalah seorang yang usia lanjut. Dia sudah menjadi oma, tapi belum punya cucu, sebab selain suaminya meninggal, anak laki-lakinya juga meninggal dunia dua-duanya. Jadi sekarang Naomi tinggal bersama menantunya Orpa dan Ruth. Nah, kakak-kakak ketika bercerita, supaya kakak-kakak bisa menjelaskan anak, kakak-kakak di sini juga bisa menggunakan gambar-gambar yang kakak-kakak siapkan. Dan tentu saja di dalam kakak-kakak searching ke Google, itu banyak gambar-gambar yang bisa kita tampilkan ke anak-anak. Kita pilih saja beberapa gambar, seperti yang saya sudah pilih, misalnya seperti ini. Jadi kita bisa, ini yang namanya Naomi, sudah tua. Dan dia tinggal dengan menantunya, yaitu Orpa dan Ruth. Ya. Nah, lalu kakak-kakak bisa masuk lagi ke bagian tadi cerita penelitian Alkitab. Kita katakan juga bahwa karena sudah suaminya meninggal, anaknya meninggal, maka Naomi merasa tidak punya apa-apa lagi. Ya, sehingga dia meminta Ruth dan Orpa untuk pulang ke rumah orang tuanya masing-masing. Orpa menuruti permintaan Naomi, tetapi ada Ruth yang digerakkan Tuhan untuk tetap menemani Naomi. Ruth berpikir bahwa Naomi akan hidup sendiri, maka Naomi ingin ya memutuskan digerakkan Tuhan untuk menemani Naomi dalam menjalani kehidupannya yang sedang mengalami kesulitan dan kesusahan. Dan akhirnya dari situ Naomi kemudian berjalan bersama Ruth ke Bethlehem. Ya, di situ akhirnya Tuhan memberkati Ruth yang menolong Naomi, sehingga kita tahu adik-adik ceritanya terakhir bahwa Ruth ini menikah dengan Boas dan kemudian dia menjadi nenek moyang dari Raja Daud. Nah, mungkin kakak-kakak bisa bercerita di bagian ini secara singkat kepada anak-anak, lalu kemudian kita masuk ke pemecahan. Nah, anak-anak belajar dari kisah Ruth dan Naomi untuk dapat meneladani Ruth yang bersedia menyediakan waktu untuk menemani Naomi yang sudah usia lanjut dan mengalami kesepian juga kesusahan, maka kita mesti belajar juga ya seperti Ruth ya. Ketika Ruth memilih untuk menolong Naomi, kita melihat tadi Allah memberkati Ruth dan akhirnya menjadi nenek moyang Raja Daud ya. Nah, maka itu kakak-kakak setelah itu kita masuk ke penerapan. Bagaimana sikap kalian terhadap orang yang lebih tua? Dalam hal ini papi, mami, kakak, oma, opa, guru sekolah minggu, guru sekolah, ya. Lalu juga kalau di rumahnya ada pembantu dan sebagainya. Apakah kita mau membantu orang yang lebih tua dan membutuhkan pertolongan? Kita tanya ke anak-anak, kita minta respon anak-anak. Nah, mulai hari ini ajak anak-anak untuk belajar menolong papa, mama, oma serta opanya. Lalu kalau bisa, kakak juga bisa memberikan tugas. Kita bikin PR ya, buat video wawancara oma dan opa. Kalau oma opanya berkunjung atau kalian suatu kali berkunjung, lalu kalian juga coba ajak bernyanyi bersama lagu-lagu sekolah minggu atau lagu-lagu gereja bersama oma dan opa kalian atau bersama papa dan mama kalian ya. Nah, mungkin kakak-kakak bisa tunggu videonya selama 2 minggu, dikumpulkan, dikirim atau dimasukkan ke media sosial gereja. Lalu kakak-kakak bilang nanti kakak-kakak akan pilih mana yang videonya menarik gitu ya, yang menggambarkan bagaimana kemesraan atau kedekatan antara cucu dengan oma atau dengan papi mami. Nah, itu saya yang bisa
bagikan ketika kita bercerita untuk anak-anak kelas batita balita. Sederhana, kita hanya menggunakan media gambar ini dan sekaligus tadi menggunakan step kamera di awal, dan kalau mau terakhir juga kita bisa lagi pakai gimmick ya. Kakak pakai gimmick ketika sudah cerita, terus kita masuk lagi, ganti lagi menjadi gini. Loh, adik-adik, ngomong-ngomong tadi kacamata saya di mana lagi ya? Di mana kacamata saya? Jadi anak-anak mulai teriak, oh di atas kau itu, oh ya, aduh, terima kasih ya, ternyata kalian baik. Aduh, opa tuh udah umur 80, lupa terus ya, terima kasih udah menolong, mengingatkan ya, ternyata anak-anak sekolah minggu keren-keren gitu ya. Nah, kakak itu tadi yang kita bisa bagikan untuk anak-anak kelas batita balita ya. Tentu saja kreasi-kreasi yang lain kakak-kakak bisa kembangkan sendiri. Sampai ketemu lagi di persiapan guru sekolah minggu berikutnya. Terima kasih Kak Agus Gunawan yang sudah menyampaikan ide-ide cerita untuk adik-adik kelas batita dan balita. Untuk menemukan inspirasi metode mengajar kelas kecil dan juga kelas besar, karena Kak Agus Gunawan nanti akan langsung. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, jumpa dalam program persiapan guru sekolah minggu dengan tema Rut dan Naomi yang diambil dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 22. Bersama dengan kita sudah hadir Kak Agus Gunawan yang akan menyajikan, menolong kita untuk menemukan inspirasi metode mengajar kelas kecil dan juga kelas besar, karena Kak Agus Gunawan nanti akan langsung menyajikan metode untuk anak-anak kelas kecil dan kelas besar. Langsung saja Kak Agus Gunawan. Nah, kakak, kita masuk lagi ke bagian yang kedua. Bagaimana kita bercerita untuk anak-anak kelas kecil dan kelas besar ya. Nah, kebetulan tujuan kelas kecil dan kelas besar itu sama. Jadi saya akan coba gabungkan tujuan dari kelas kecil dan kelas besar. Jadi kelas kecil dan kelas besar yang diberikan kepada saya tujuannya sama, yaitu bagaimana anak mau berkorban untuk menunjukkan kasihnya kepada keluarganya. Ya, anak kelas besar juga sama, anak-anak mau berkorban untuk menunjukkan kasihnya kepada keluarganya. Nah, karena seperti biasa, kita mulai lagi dengan mempersiapkan ceritanya. Jadi, saudara bisa mulai dengan pembukaan, permasalahan, pemecahan masalah, lalu ada terakhirnya seperti apa. Ya, jadi ini bisa diikuti kakak-kakak dan bisa dikembangkan oleh kakak sendiri. Ya, misalnya untuk kelas ini untuk persiapan cerita kelas besar ya. Ya, kakak, untuk kelas besar kita bisa mempersiapkan dengan alur seperti ini. Pembukaannya di kelas besar atau kelas kecil ini, kakak bisa mulai, kelas kecil sih masih bisa juga menggunakan ide yang tadi ya, kacamatanya hilang, atau kakak bisa masuk ke sini, terserah itu pilihan kakak lebih senang menggunakan metode yang mana. Nah, di kelas besar kakak bisa mulai dengan cerita tentang anak yang tidak mau bantu orang tuanya, yang kemudian dia menuliskan harga untuk setiap bantuan yang dia berikan kepada orang tuanya. Nah, kakak di sini bisa menggunakan boneka. Kakak bercerita dengan menggunakan boneka seperti ini, misalnya ya. Jadi kakak siapin, nanti kakak ngobrol dengan anak ini. Lalu atau kakak juga bisa menggunakan seperti biasa menggunakan step kamera. Step kamera itu ada yang menarik, ada dua tipe yang bisa kita mainkan ya. Ini ya tadi yang orang tua, tapi kita juga punya yang
anak dengan ayah dan anak ya. Itu namanya, sebentar saya siapkan kakak. Ini kalau di snap kamera namanya cartoon style ya. Nah, tentu saja kakak kakak harus menyiapkan juga apa namanya skrip ya, skrip yang mungkin dijadikan virtual background sehingga ketika kita bercerita kita bisa mengganti-ganti ya. Salah satu upaya mengganti adalah, sebentar yang boneka nanti dulu, kita coba dengan seperti ini ya. Jadi kalau jadi papa ini, tapi kalau jadi anak itu nanti pakai begini ya. Nah, langsung berubah ya. Jadi kita bisa bilang dengan seperti ini ya. Kita mulai dengan jangan lupa backgroundnya kita ganti juga ya. Kita ganti virtual backgroundnya. Kita ambil virtual backgroundnya misalnya dapur, karena kegiatannya di dapur, ceritanya bapaknya lagi masak begitu ya. Seperti ini. Lalu kemudian kita juga bisa menyiapkan kalau perlu ada lagu-lagu yang bisa kita pakai. Ya, lagu-lagu yang bisa kita pakai, kita siapkan juga. Misalnya saya coba siapkan beberapa lagu, kakak ya. Ada lagu Pink Panther, misalnya. Lalu kemudian saya juga siapkan lagu berikutnya adalah misalnya lagu nanti untuk reflektifnya, dan saya pakai Yesus Love Me This I Know. Lalu kemudian kita juga bisa pakai satu lagu lagi, saya punya lagu soundtrack ya dari satu film ya. Nah, kalau udah siapin lagunya, jangan lupa kakak kita juga share audionya. Nah, setelah itu kakak-kakak bisa mulai bercerita di situ di awal dengan menggunakan metode ini dan juga menggunakan lagu-lagu yang sudah kakak-kakak siapkan. Ya, misalnya mulai dengan seperti ini. Jadi bapaknya lagi masak dan seperti ini ya kakak ya. Aduh, ini mamahnya ini lagi ada urusan nih. Aduh, jadi harus masak buat keluarga. Aduh, ngomong-ngomong ini garam habis nih. Telur juga habis nih. Aduh, aku suruh dulu si Jojo deh. Atau si Philip ya. Philip ya. Apa sih, Pak? Panggil-panggil aku. Philip, bisa tolong Papa tidak? Kamu ke warung, belikan garam sama telur 10 butir. Aduh, Pak. Kenapa aku sih? Kenapa nggak adik aku aja? Waduh. Philip, gimana aku nyuruh adik kamu? Adik kamu kan baru 3 bulan, tuh lagi tidur di atas. Gimana sih? Philip lagi. Yaudah, aku ke warung. Duh, anak kalau disuruh selalu aja mengeluh. Gimana sih? Philip! Apalagi sih, Pak? Philip, tolong dong. Aku lagi masak. Philip lagi. Gimana? Kesel ya aku. Ini Papa, Mama nyuruh-nyuruh aku terus sih. Enak aja sih, main nyuruh-nyuruh. Sekarang aku mau tulis sesuatu deh, supaya mereka nggak suruh-suruh aku lagi. Pak, nih, aku kasih surat buat Papa sama Mama. Oh, surat apa? Nih, lihat. Nah, kakak nanti kita bisa tampilkan suratnya di PPT, ya. Atau kalau kakak-kakak nggak mau tampilkan di PPT, kakak-kakak juga bisa, misalnya sudah di screenshot, lalu kemudian tinggal dimunculkan di virtual background ya, misalnya seperti ini ya, nah, atau seperti ini ya, tuh papa mama gitu ya, tuh papa mama, lalu kemudian di situ kita wajahnya rubah jadi papanya, lalu kemudian papanya mulai membaca, dan tentu saja ketika membaca lagunya jangan lupa
misalnya kalau sudah masuk ke sini, ini harus kita latihan, kita mulai mengganti lagunya. Ya, nanti siap-siap untuk lagu dong. Nah, kita masukkan lagu Don't Hang misalnya ya. Jadi ketika nanti anak itu menuliskan seperti ini, kita putarkan lagunya I Love You, Jesus Love Me This I Know, ya. Dan di situ papanya dibuat kaget karena anaknya nulis begini, dan papanya bilang, hah? Itu papa dan mama. Untuk belanja ke warung, 50.000. Untuk jaga adik, 50.000. Untuk menyiram tanaman, 50.000. Untuk bersih. Total hutang papa mama jadinya sekitar berapa itu? Aduh, 200.000. Dan katanya itu baru 1 hari. Kaliin aja. Papa mama udah nyuruh umur sampai sekarang 9 tahun. Berarti 2 kali 365 hari kali 200.000. Wah, hampir 146 juta nih. Mah, lihat nih, anak kita nulis begini. Adik-adik, tahu nggak mama papahnya ketika melihat itu seperti apa reaksinya? Wah, adik-adik, mamanya kaget ya, terkejut ya. Wah, ternyata begini. Dan akhirnya mamahnya bilang ke papahnya, tenang, aku mau tulisin sesuatu buat dia. Nah, ketika ditulisin, ternyata si Philip jadi kaget karena tulisannya begini nih. Untuk Philip, mamanya tulis, untuk mengandung 9 bulan itu gratis. Biaya rumah sakit itu gratis. Biaya kamu dari 0 sampai sekarang itu gratis 11 tahun. Lalu untuk biaya mainan dan lain-lain gratis. Untuk biaya itu gratis. Semua biaya gratis. Jadi hutang kamu ke mama itu gratis. Adik-adik, apa yang merasa gitu? Yang sering kali begitu sama papa mamanya. Nah, setelah dia mendapatkan surat namanya seperti itu, apa yang terjadi? Lalu Philip menuliskan dengan spidol besar. Di situ dia tuliskan, gratis semuanya. Enak aja ya, tadi dia ngitung seperti ini, sekarang dia bilang semua hutangnya itu adalah gratis ya, dan semuanya dianggap lunas. Nah, lalu kemudian kakak bisa masuk ke pertanyaan ke mereka ya. Kira-kira kenapa papa dan mama mau melakukan semuanya itu gratis buat kalian? Nah, dari situ setelah kita bercerita seperti itu, kita mulai reflektif kepada anak-anak. Nah, itu juga bisa menggunakan boneka ini ya, kakak ya. Jadi, boneka yang mengeluh tadi ya, mengeluh seperti apa, ya untuk kelas kecil masih oke, yang mengeluh yang dia bilang, aku kesel, mama dikit-dikit nyuruh aku. Nah, terus kamu ngapain? Ya terus aku nulis sesuatu buat mereka. Nulis apa? Nah, baru kita masuk lagi ke surat tadi. Nah, ini perlu juga, kalau kakak udah terbiasa, mungkin antara boneka dengan virtual background-nya harus juga latihan dulu, ya. Nah, setelah itu kakak-kakak apa yang kita bisa lakukan lagi setelah mulai cerita itu, itu pendahuluan, ya, pendahuluan. Lalu kemudian kita masuk ke bagian setelah pembukaan, lalu kita masuk ke permasalahan. Ya, ini pembukaannya, kelas besar atau kecil dengan snap kamera yang tadi ya. Lalu kita masuk ke pemahaman awal. Siapa yang suka malas bantu keluarganya di rumah? Kenapa kalian malas? Apa pendapat kalian tentang cerita anak yang malas yang bantu keluarganya tadi? Lalu kenapa tambahannya mungkin orang tua kalian melakukan hal itu? Karena cinta, karena sayang, karena kasih, nggak ada kata lain. Ya, orang tua mau melakukan seperti itu. Itu yang ditekankan pada anak-anak. Ya, dan kita bilang kepada anak-anak, ini masalah kita. Seringkali kita nggak menyadari bahwa sebagai keluarga kita harus saling menolong satu sama lain. Coba kalian lihat apa mama lakukan tadi sehari-hari. Ya, apa kalian sadar mereka berjuang untuk kehidupan kalian? Betapa sibuk mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, dari situ kita masuk ke penelitian Alkitab seperti tadi kakak cerita tentang Naomi dan Ruth. Naomi adalah seorang yang lanjut usia, udah jadi oma, gitu ya, tidak punya cucu. Sebab selain suami meninggal, anak laki-lakinya juga meninggal dunia, tetapi kita melihat bagaimana Ruth digerakkan Tuhan untuk mau menolong Naomi. Sehingga Ruth tidak merasa
Ruth terbantu dengan keberadaan Naomi. Ya, bisa pakai gambar, ya, bisa bermain peran, memainkan kalau ada guru sekolah minggu memainkan 3 guru sekolah minggu memainkan 3 tokoh, Orpa, Naomi, dan Ruth. Ini juga bisa kita pakai di tiga kelas juga. Menurut saya bisa dipakai metode ini. Lalu kemudian anak-anak bisa belajar dari kisah Ruth dan Naomi untuk meneladani Ruth yang bersedia selalu menyediakan Naomi yang sudah lanjut usia, mengalami kesepian dan kesusahan. Dan ketika Ruth nantinya memilih menolong Naomi, kita juga harus berikan penjelasan pada anak, Allah memberkati Ruth. Dan akhirnya Ruth itu akhirnya menjadi nenek moyang Raja. Ya, apalagi kita juga bisa jelaskan Ruth adalah sebagai seorang Moab, ya, yang tidak percaya Tuhan, tetapi justru digerakkan Tuhan. Bahkan dia mengatakan Allahmu lah Allahku, bahwa Naomi mau menjadi bagian di dalam kehidupan, Ruth menjadi bagian di dalam kehidupan Naomi. Ya, dari situ kita boleh masuk ke penerapan bagaimana sikap kalian terhadap orang yang lebih tua, papa, mama, kakak, opa, oma, guru sekolah minggu, dan GSM atau siapapun juga. Apakah kita mau membantu keluarga dengan mengerjakan hal-hal yang bisa kita lakukan? Ya, hari ini kita ajak setiap anak untuk belajar menolong papa, mama, ya oma, opa, siapapun yang ada dalam kehidupan keluarga mereka. Dan mereka juga diminta buat PR dalam bentuk video wawancara papa, mama tentang kenapa mereka mengasihi mereka. Ya, kenapa papa mama itu mengasihi mereka. Ya, lalu mereka juga mengucapkan terima kasih, say thank you, dan sebagainya. Nah, untuk kelas besar bisa diputarkan film Broken, ya, atau film Song for Mama, ya. Film Broken ini tadi gambarnya, contohnya bisa namanya Jojo, Philip, dan sebagainya. Nah, ini ada film Broken yang juga bisa diputar di anak-anak yang memperlihatkan sebentar, saya belum share sound-nya, yang memperlihatkan gambaran tentang bahwa dalam kehidupan setiap orang punya kerapuhan. Ya. Kita rapuh karena kita diejek dalam hidup yang termasuk juga orang tua kita juga mengalami yang sama, tetapi kita Tuhan kan pembalut kita, harusnya kita juga akan luka yang dialami atau permasalahan hidup yang oleh keluarga kita dengan mengasihi mereka, berkasih dengan mereka. Ya, kakak-kakak, film Broken ini bisa kakak-kakak download di YouTube. Kakak bisa ketik Broken, yes, he is. Nah, kakak bisa lihat film kartun ini, dan linknya juga saya bagikan melalui PPT yang saya titipkan juga di YKB GKI TV. Jadi kakak bisa pakai sambil bercerita tentang bagaimana situasi kerapuhan di dalam keluarga, di mana kita juga bisa menjadi berkat di dalam kehidupan keluarga anak-anak. Ya, nah dari film itu kita bisa pakai itu sebagai penutup untuk cerita hari Minggu itu. Nah, itu kakak-kakak yang bisa saya bagikan. Semoga yang saya bagikan bisa menginspirasi, dan tentunya kakak-kakak sendiri juga punya kreativitas untuk bisa mengembangkan apa yang sudah dibagikan pada kesempatan kali ini. Tuhan memberkati kita, dan kita ketemu lagi di persiapan Guru Sekolah Minggu berikutnya. Terima kasih Kak Gus Gunawan untuk ide-ide yang menarik di kelas kecil dan kelas besar. Dan kita mau mengakhiri program persiapan Guru Sekolah Minggu episode kali ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau boleh menolong kami dalam mempersiapkan firman Tuhan yang mau kami sampaikan kepada adik-adik kami. Kami juga berterima kasih untuk keluarga yang Kau karuniakan bagi kami. Biarlah kami semua dan juga adik-adik kami dimanapun berada boleh memperhatikan keluarga yang Kau karuniakan bagi kami, dan juga mengekspresikan rasa kasih itu kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati setiap kakak-kakak yang boleh menyiapkan materi untuk adik-adik kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah kakak-kakak semua, kita jumpa di episode yang mendatang program persiapan Guru Sekolah Minggu. Kakak-kakak juga bisa menyaksikan tayangan Ngulik Alkitab, sehingga kakak-kakak bisa menemukan pesan-pesan yang terkandung di dalam Alkitab, bisa makin memperdalam, menyegarkan wawasan dan juga spiritualitas. Kakak-kakak juga bisa memperkaya metode cerita dengan menyaksikan program Giku-Giku, dan juga mendengarkan belajar ya lagu sekolah minggu yang juga tayang
dalam program YKB GKI TV. Terima kasih kakak-kakak. Salam, sampai jumpa. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Gus Gunawan. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.